Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila Iriani dari kelas 11-nya 1. Di sini saya mendapatkan materi yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, awal kehidupan, masa kepemimpinan, dan kisah pribadi dari Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Yang pertama yaitu biografi. Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik atau Yazid ketiga adalah Khalifah Umayyah ke-12. Dia memerintah selama 6 bulan dari 15 April hingga 4 Oktober 744 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Yazid bin Abdul Malik bin Walid bin Abdul Malik. Ayahnya bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Ibunya bernama Sahi Afrid. Lahir pada tahun 701 Masehi di Damaskus, Suriah. Meninggal pada 4 Oktober 744 Masehi. Penerusnya yaitu Ibrahim bin Walid dan anaknya sendiri. Yang kedua yaitu awal kehidupan. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid ketiga adalah Khalifah Bani Umayyah. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai tindakannya yang tidak sempurna, membuatnya digelari tak sempurna. Setelah Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik terbunuh oleh para pengepungnya, jabatan Khalifah dipegang oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Ia adalah sepupu sang Khalifah. Ayah Yazid adalah Walid bin Abdul Malik, saudara kandung Yazid bin Abdul Malik. Ayah Walid atau Khalifah sebelumnya, Yazid bin Walid, menjabat sebagai Khalifah ke-12 Daulah Umayyah. Para sejarawan sering menulis namanya dengan Yazid III, karena ia adalah sosok ketiga bernama Yazid yang menjabat sebagai Khalifah Daulah Umayyah. Yazid I adalah Yazid bin Muawiyah. Khalifah kedua, Yazid II, adalah Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9. Sedangkan Yazid ketiga adalah Yazid bin Walid, tokoh yang kini sedang dibahas. Ia dibayat sebagai Khalifah pada usia 46 tahun. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa, sehingga pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Nakis atau Sang Pengurang. Yang ketiga yaitu masa kepemimpinan. Masa kepemimpinan Yazid diwarnai dengan beragam kemelut. Hal ini tak mengherankan karena untuk mendapatkan jabatan khalifahnya, Yazid pun menumpahkan darah dengan terbunuhnya Walid bin Yazid, khalifah sebelumnya. Di antara mereka yang mengadakan gerakan ini adalah Sulaiman bin Hisham. Pada masa pemerintahan Walid bin Yazid, Sulaiman termasuk di antara mereka yang dijebloskan ke penjara. Ketika Khalifah Walid bin Yazid mangkat dan Yazid III naik tahta, Sulaiman dibebaskan. Namun ia melihat dirinya pun berhak atas jabatan khalifah. Ia segera mengerahkan pendukungnya untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Yazid. Hanya saja, Khalifah Yazid berhasil membujuknya dan Sulaiman kembali melakukan baiat. Dari negeri Hims juga muncul rencana perebutan kekuasaan. Ketika mendengar terbunuhnya Khalifah Walid bin Yazid, para pendukung dari negeri Hims segera bergerak menuju Damaskus. Khalifah Yazid segera mengirimkan pasukan besar untuk menghalaunya. Pasukan Hims kalah dan sisa-sisa tentaranya kembali menyatakan baiat. Selain dua gerakan itu, dari wilayah Armenia dan Kaukasus muncul juga usaha perebutan kekuasaan. Sejak terbunuhnya Walid bin Yazid, Marwan bin Muhammad segera mempersiapkan rencana kudeta. Rencana berbahaya itu segera terdengar oleh Khalifah Yazid. Ia pun segera mengirimkan utusan kepada Marwan. Sang Khalifah membujuknya agar tidak melakukan penyerangan. Ia menjanjikan tambahan wilayah kekuasaan Azerbaijan dan Mosul kepada Marwan. Gubernur Marwan pun setuju dan kembali membaiat. Tampaknya, fanatisme kesukaan benar-benar telah membawahi pemerintahan Yazid. Di samping usaha perebutan kekuasaan di atas,
Dari lembah Irak juga muncul gejolak. Namun, gubernurnya berhasil meredam gejolak masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya. Gejolak di wilayah Khurasan juga lebih parah. Gubernur Nusair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya pada Panglima Mansur bin Jamur. Konflik berdarah pun terjadi. Keadaan pemerintah Khalifah Yazid semakin tak menentu. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, makin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dari diri Khalifah Yazid. Ia meninggal pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah, sebelum mengalami kelumpuhan fisik. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit taun. Masa pemerintahannya hanya beberapa bulan. Ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhir kejayaan Daulah Umayyah. Yang keempat, yaitu kisah pribadi. Yazid bin Walid bin Abdul Malik berhasil membunuh sepupunya, Khalifah Al-Walid II. Bani Umayyah guncang. Mereka telah sukses berusaha lebih dari 80 tahun. Peperangan demi peperangan telah mereka menangkan. Pemberontakan berdarah telah mereka padamkan. Telah banyak sahabat Nabi, ulama, dan orang saleh yang mereka bunuh dengan kejam. Bahkan, tidak segan-segan mereka meracuni Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hendak menegakkan keadilan. Tapi, suksesi tetap berjalan tanpa keributan. Namun, kali ini Bani Umayyah ditimpa peperangan sesama mereka yang berujung pada perebutan kekuasaan. Inilah yang dikenal sebagai fitnah ketiga dalam sejarah Islam. Dipenggalnya kepala Khalifah Al-Walid II atau Fir'aunnya umat Islam telah menimbulkan luka teramat dalam di dalam keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Hims, Yordan, dan Palestina memberontak kepada Yazid III. Gubernur Armenia Muhammad bin Marwan juga tidak terima atas pembunuhan Khalifah Al-Walid II oleh Yazid III. Tidak ada jalan lain bagi Yazid III selain berusaha mengambil hati rakyat. Yazid III naik mimbar dan berkhutbah yang intinya mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan yaitu mengambil alih kekuasaan dari kezaliman Al-Walid II. Semata berlandaskan kepada Quran dan Sunnah, dia menjanjikan hendak menegakkan keadilan, bahkan bersedia mundur bila ada orang lain yang lebih tepat menjadi khalifah. Kata-kata manis dari Yazid III berhasil membuat sebagian terpesona. Imam Tabari mengutip riwayat yang menceritakan bahwa Qais bin Hani langsung menjamar dengan memuji-muji Khalifah Yazid III, bahkan membandingkannya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang harum akan keteladanannya. Namun, Qais bertindak lebih jauh dengan menganggap Khalifah Yazid III mengambil alih posisi khalifah dengan jalan yang salah, sementara Uman tidak demikian. Marwan bin Muhammad, gubernur Armenia yang dilaporkan akan ucapan Qais tersebut naik pitam. Ada apa dengan Qais? Sampai dia menghina kita semua. Bahkan Khalifah Umar pun ikut dia rendahkan juga. Apa boleh buat? Dalam setiap masa akan ada pemimpin yang manis kata, dan akan ada pula tokoh yang tidak segan menjilat pemimpin. Kelak, saat Marwan berhasil merebut kekuasaan, dia perintahkan anak buahnya mencari Qais di masjid dan membunuhnya saat dia tengah salat. Begitulah Imam Tabari menuturkan kisah ini. Khalifah Yazid III juga mengurangi gaji tentara yang semula dinaikkan Al-Walid III untuk membeli loyalitas tentara padanya. Akibat mengurangi gaji tentara inilah, Yazid III diberi gelar An-Nakis yang mengurangi. Imam Suyuti mengutip riwayat dari Utsman bin Abi Atikah bahwa Yazid III adalah orang pertama yang membawa senjata saat salat hari raya. Dia keluar menuju saf salat dengan pedang terhunus. Ini sedikit menggambarkan suasana ketegangan di antara Bani Umayyah. Segala sesuatu, termasuk upaya pembunuhan atau pemberontakan, bisa terjadi di tengah salat hari raya, dan karenanya Khalifah Yazid III tidak merasa aman kecuali dengan membawa senjatanya. Dan yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.